Hai, Assalamualaikum. Beberapa waktu yang lalu aku ngadain polling tentang kira-kira apa sih varietas skin dapsus yang jadi favorit teman-teman YouTube. Untuk itu hari ini aku mengundang keluarga skin dapsus untuk mengenal mereka lebih jauh. Barangkali ada teman-teman yang belum mengenal beberapa varietas yang disebutkan di dalam polling. Polling ini diikuti oleh 53 partisipan dan varietas skin dapsus terfavorit adalah Skin dapsus pictus exotica dengan perolehan suara 43%. Wow, ini hampir setengahnya ya, luar biasa. Kemudian peringkat kedua diduduki oleh Skin dapsus strubii dark form atau nearly black dengan perolehan suara 26%. Peringkat ketiga diduduki oleh Skin dapsus strubii moonlight dengan perolehan suara 13%. Peringkat keempat diduduki oleh Skin dapsus jade satin dengan perolehan suara sebesar 9%. Peringkat terakhir diduduki oleh Skin dapsus lucens dengan perolehan polling sekitar 8%. Skin dapsus pictus exotica, gimana perasaan Anda setelah mengetahui bahwa Anda adalah varietas skin dapsus terfavorit? Skin dapsus lucens, gimana perasaan Anda setelah mengetahui bahwa Anda adalah varietas skin dapsus yang less favorite? Ya, kamu jangan sedih ya. Mereka mungkin cuma belum kenal kamu aja. Kita akan memperkenalkan mereka satu-satu supaya teman-teman bisa tahu dan mendapat gambaran tentang pesona mereka masing-masing. Untukku, tanaman ini adalah tanaman yang benar-benar worth to buy. Kayaknya bagusnya kita mulai dari polling terendah kali ya, Skin dapsus lucens. Oke, ini adalah Skin dapsus lucens. Menurutku, kalau Monstera siltepecana nikah dengan Skin dapsus jade satin, terus punya anak, terus anaknya menikah lagi dengan Cebu blue, maka hasilnya adalah Skin dapsus lucens. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena bisa dilihat di sini, dia punya corak daun atau karakter yang mirip dengan Monstera siltepecana. Lalu dia punya bentuk hati yang gak balance kanan kiri, gak simetris, persis seperti jade satin. Lalu dia juga punya warna yang grayish, bluish, mirip seperti Cebu blue. But it's just my opinion, itu cuma pendapat aku aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin 3 tanaman itu dalam satu tanaman, like 3 in 1, teman-teman bisa pilih Skin dapsus lucens. Aku dapet ini dari hasil plant swap alias tukar tanaman di area Makassar sini. Mumpung harganya masih lumayan terjangkau di pasaran, jadi gercep. Aku lihat lucens ini mulai rame ya. Selanjutnya adalah Skin dapsus jade satin. Dia warnanya awalnya kayak hijau muda gitu, nih daun barunya hijau muda. Lalu lama-kelamaan dia bakal jadi menggelap, agak sedikit bertekstur gitu, nggak terlalu kasar sih, masih halus-halus lembut gitu. Dan kalau teman-teman bisa lihat pantulannya kalau kena cahaya, itu kita bisa ngerti kenapa namanya adalah satin. Tekstur daunnya, warnanya, dan kilau yang didapat kalau misalnya kita gerakin di bawah cahaya matahari. Dan aku pernah lihat bentuk mixture-nya ini, dia ada kayak bukan tekstur, dia ada karakter seperti sisi ularnya, tapi sepertinya Skin dapsus jade satinku belum sampai di tahap itu. Kalau teman-teman perhatiin, dia nggak balance alias nggak simetris di bentuk kedua daunnya. Jadi yang sebelah sini itu misalnya lebih memanjang dibanding sebelahnya. Itu salah satu daya tarik jade satin juga menurutku. Selanjutnya adalah Skin dapsus strubii moonlight. Nah, bedakan dengan Skin dapsus pictus yang lebih ke kayak cipratan atau percikan gitu, dia lebih terstruktur. Dan ini setauku ada juga yang versi gelapnya. Jadi lihat sini corak daunnya, dia punya kayak seperti ketumpahan susu warna putih. Di tengahnya tetap tegas warna hijau dan tidak terlalu membentuk hati seperti jade satin. Terus daunnya ternyata bisa membesar juga dan dia kilap. Kalau misalnya kita lihat di bawah cahaya matahari itu dia seperti ada sparkle-nya, ada kayak glitter-glitternya, bintik-bintik gitu. Orang banyak kenal dia sirih susu. Sebenarnya dia bukan sirih ya. Sirih atau Epripemnum. Tapi sirih bukan selalu Epripemnum juga sih, karena Piper juga termasuk, ada yang bilang sirih-sirihan. So maksud aku Epripemnum, Piper,
dengan Scindapsus itu adalah genus. Genus itu adalah marga. Beberapa orang mungkin melihat marga ini kurang penting, tapi menurutku mengenal mereka itu salah satu caranya adalah dengan tahu marga mereka, termasuk cara ngerawat. Jadi Piper, Epripemnum, dan Scindapsus itu adalah genus yang berbeda, tiga-tiganya berbeda. Lalu selanjutnya Scindapsus Trubii dark form, atau ada juga yang bilang narrowly black karena bentuknya mendekati hitam, padahal enggak, kalau di bawah matahari dia hijau gelap. Meskipun menurutku gelapnya mirip-mirip dengan jade satin sebenarnya, tapi dia punya karakter daunnya itu glossy dan dia punya corak atau karakter yang kayak ada urat-urat tipis mirip seperti jewel orchid, ya mirip seperti Macodes petola. Nah dia ada kayak urat-urat tipisnya kalau yang bisa kita amati kalau di bawah matahari gitu. Tanpa kilap daun dia sudah glossy banget ya, glossy. Terus dia punya sedikit urat tekstur di daunnya itu yang melengkung ke bawah mirip dengan uratnya Micans dan Melano. Satu lagi daya tariknya, belakangnya ini sangat glossy, seperti ada pasir-pasirnya gitu, pasir-pasir yang kemilau kena cahaya matahari. Dan yang terakhir sekaligus juaranya adalah Tara, Scindapsus pictus exotica. Dia punya keperakan yang memencar gitu, kayak cipratan abstrak. Daunnya bisa sangat membesar banget menurutku. Ini daun terbesar yang aku punya. Dia coraknya itu ada yang tegas, ada yang tipis, dan silver kalau kena matahari itu seperti glitter. Apalagi daun barunya itu kelihatan banget. Tanaman ini termasuk yang gampang banget beradaptasi dan juga anti hama. Aku punya tanaman ini yang versi rimbun bangetnya sampai menjuntai-juntai. Teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Cuma tanaman itu aku jual dan aku nyesel banget, aku kangen banget sama dia karena lama banget untuk dapetin tanaman serimbun itu, guys. Oke, kita sudah kenalan satu-satu dengan varietasnya. Kali ini aku mau ngasih kayak gelar yang terkecil, terbesar, tercepat, terlama, terhumid, terpaling suka humid, dan yang lain-lainnya. Oke, menurutku Scindapsus dari yang aku punya ya, dari 5 varietas itu yang daunnya terkecil adalah Trubii dark form. Ya, menurutku itu daunnya kecil banget dibandingkan Scindapsus yang lainnya, apalagi dibandingkan dengan Scindapsus pictus exotica, itu daunnya kecil banget. Peringkat keduanya adalah Scindapsus lucens. Lanjut, yang paling cepat tumbuh, menurutku yang paling cepat tumbuh adalah Scindapsus pictus exotica. Dia tumbuhnya cepet banget dan gampang banget dipropagasi. Pokoknya dia menyenangkan banget sih dirawat. Yang kedua yang paling cepat tumbuh menurutku adalah jade satin. Yang paling mahal, aku nggak tahu sekarang pasarannya gimana, tapi kalau misalnya kita mau melihat dari harga aku beli, susah sih ya, karena aku dapat lucens dari Plantswap, terus aku dapat Trubii dark form itu bonus. Kalau misalnya aku lihat harga pasarannya, yang paling mahal saat ini adalah lucens. Kemudian kayaknya yang kedua lebih mahal adalah jade satin, but correct me if I'm wrong karena aku nggak tahu juga pasarannya sekarang gimana. Scindapsus yang paling suka humidity menurutku adalah Scindapsus lucens dan Scindapsus jade satin. Ya, dua tanaman ini menurutku sangat butuh humidity yang lumayan tinggi lah ya. Kenapa? Lucens itu daun barunya susah keluar kalau not enough humidity. Kalau kelembabannya nggak cukup, dia bakal lama banget ngebuka daun barunya. Kalau jade satin, dia mungkin gampang berdaun baru, tapi daun barunya itu bakal keriting kalau misalnya humidity-nya kurang. Jadi ya, dari yang aku rasain, jade satin dengan lucens adalah dua varietas Scindapsus yang paling butuh humidity. Yang lainnya, apalagi Scindapsus pictus exotica, itu lebih kecuek sih soal humidity. Ada, itu bagus, mereka bisa thriving, tapi kalau misalnya nggak ada ya mereka oke-oke aja. Sebenarnya perawatan detail Scindapsus aku udah pernah bahas di video yang aku bakal taruh insyaallah di card atas ini, tapi aku kali ini bakal bahas secara umumnya aja ya. Untuk cahaya mereka suka bright indirect sunlight. Kalau teman-teman bingung apa itu bright indirect sunlight, maka kalau cahaya matahari langsung, dia langsung menyentuh daunnya seperti ini. Cahaya langsung ke permukaan daun. Kalau pagi menurutku ini fine, tapi kalau misalnya siang, it will burn your leaves.
Itu bakal ngebakar daun kalau misalnya ditaruh siang-siang, apalagi siang yang terik, sinar matahari pagi atau sore itu masih baik-baik aja. Dan kalau misalnya bright indirect sunlight adalah kita lebih ke kayak diffuse, jadi seperti ini, dia masih teduh tapi dia dapat pantulan dari sekelilingnya yang masih terang banget. Gimana sih cara bilang satu tempat itu cukup terang atau enggak? Kalau kita bisa baca buku tanpa bantuan lampu di tempat itu, maka menurut aku itu termasuk bright. Kayak gini kan, kayak gini seperti ini, aku masih bisa baca tanpa kacamata, tanpa terlalu dekat, masih santai gini, itu masih bisa kebaca. Itu adalah bright indirect sunlight. Kecuali mata kita memang minus tinggi mungkin ya. Apa sih efeknya cahaya buat skin dapsus? Kalau misalnya kita beri dia cukup sinar matahari, maka dia itu jarak antar daunnya itu jadi pendek dan dia akan berusaha membesarkan daunnya. Sebaliknya kalau misalnya dia kurang cahaya, mungkin dia tetap bisa hidup tapi daunnya itu akan leggy. Leggy itu jarak antar daunnya itu jauh dan daunnya bisa jadi kecil-kecil banget. So ya, itulah pentingnya cahaya buat skin dapsus. Untuk air, dia sangat suka dibiarkan media tanamnya kering baru disiram karena dia sangat prone to overwater. Daun pangkalnya bisa menguning kalau misalnya terlalu banyak disiram air atau kakinya terlalu lama ngendap di becek. Atau cara untuk mengetahui kapan kita nyiram mereka adalah waktu daunnya menggulung, karena skin dapsus termasuk tanaman yang bakal bilang kapan dia haus dengan cara dia menggulungkan daunnya. Tapi menurutku nggak semua sih. Yang paling kelihatan hanya skin dapsus pictus exotica. Kalau yang lain kayak Trubiae, dark form, jade, satin itu menurutku kurang nunjukin sih. Untuk media tanam apapun yang penting poros, bahkan tanah biasa juga aku pernah nanam skin dapsus pictus exotica dengan tanah biasa yang ada di halaman aku dan mereka baik-baik aja. Tapi kalau misalnya mau bagus, kasih mereka media tanam yang poros, sekam bakar, sekam mentah, sama humus. 3 itu aja juga will do. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai tanah biasa itu juga boleh banget. Karena punyaku yang rimbun kemarin itu aku pakai tanah biasa, benar-benar biasa, nggak ada campuran kayak sekam bakar, sekam mentah atau apapun. Benar-benar tanah dari halaman rumah aku ambil. Dan mereka tumbuh baik-baik aja selama kita benar-benar tunggu mereka kering dulu baru disiram. Untuk pupuk, karena kita ngincer daunnya, maka cari pupuk dengan kandungan N yang paling tinggi. Boleh nggak ya aku sebutin merek? Yang paling aku suka sih sebenarnya guano, meskipun dia balance ya, N-nya nggak terlalu tinggi. Tapi aku suka aja pakai itu karena nggak ada kekhawatiran bakal ngeburn di daunnya. Yang lain yang N-nya tinggi setauku adalah Growmore. Atau yang lebih aman lainnya yang kita bisa nggak kepikiran adalah kayak Decastar. Itu juga karena dia slow release kan, jadi kita nggak perlu takut dia itu bakal berlebih. Untuk humidity menurutku nggak terlalu masalah, apalagi kita di Indonesia. Cuma 3 tanaman yang menurutku butuh humidity yang lumayan tinggi adalah Lucens, Jade Satin, dan Trubiae dark form. Menurutku ketiga tanaman itu benar-benar butuh humidity yang lumayan tinggi sih ya dibanding skin dapsus varietas lainnya. Kalau hama, dari semua skin dapsus aku cenderung kebal hama. Aku nggak nemuin mereka kena hama, aku nggak tahu kenapa, dan itu bikin aku cinta banget sama mereka. Aduh, tanaman nggak kena hama itu adalah kebahagiaan tersendiri. Karena kalau punya tanaman cakep terus tiba-tiba dia kena hama, ya gitulah. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, saatnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Kali ini aku bakal pilih lebih dari 1 komentar pilihan karena banyak banget masukan yang menurutku nambah ilmu dan bagus-bagus, dan teman-teman menurutku juga harus tahu. Jadi ya. Dan ini adalah komentar-komentar yang terpilih dari video sebelumnya, itu video Ami Dream. Komentar pertama adalah dari Pak Historis Pound. Triknya pengen pecah daun sama berlubang, kasih turus dengan bahan menyerap air, jangan pakai serabut, mending pakai moss hutan. Kalau keriting benar dia menjaga kelembaban, kasih misting buat dia karena di alam dia ada lingkungan yang sebenarnya daerah dengan kelembaban tinggi dan low light. Itu dia tips dari Pak Historis Pound. Selanjutnya komentar dari Pak Flora Borneo Channel. Kalau sudah merambat, coba di stack, bagian atasnya ditanam di media lain, pasti daunnya cepat split. Saya sudah coba, hasilnya menakjubkan. Tips lain dari Bapak Flora Borneo Channel adalah
Turusnya itu harus dapat nutrisi, sering disemprot dengan vitamin B1. This is a good tips ya. Ini bagus banget menurutku tipsnya. Komentar selanjutnya yang terpilih adalah dari Mas Turop bin Khalid. Intinya komentarnya adalah lebih baik pakai twist tie cable, lebih aman daripada cable ties. Ya, ini aku kan kemarin pakai cable ties dan itu bikin luka daun dan batang. Jadi memang lebih baik pakai twist tie cable atau pakai tali goni, itu lebih aman buat tanaman. Itu dia komentar-komentarnya. Aku senang banget dapat komentar dari teman-teman, terutama yang nambah pengetahuan tentang tanaman. Aku pasti bakal pilih jadi komentar pilihan karena itu pasti juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman lainnya yang nonton. Terima kasih sudah komentar. Ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.